dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menggali potensi diri kita dengan perkembangan kepribadian. Di dalam perkembangan kepribadian atau pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, perlu ada kesadaran diri. Dan kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang cermin diri, tentang harga diri, tentang nilai diri. Kita harus melihat nilai di dalam diri kita supaya kita dapat memberi nilai tambah pada diri sendiri. Kita harus melihat nilai di dalam diri kita supaya kita dapat memberi nilai tambah pada diri kita sendiri. Seseorang bernama Dennis Whiteley berkata, perkembangan kepribadian adalah keyakinan bahwa Anda layak mendapatkan upaya, waktu, dan energi yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri Anda. Sahabat Mr. Sorchan, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, apa sebenarnya yang menghalangi seseorang untuk meraih keberhasilan, meraih prestasi? Sebenarnya semua orang memiliki benih-benih keberhasilan di dalam diri mereka. Yang mereka butuhkan adalah menanam benih-benih tersebut, menyirami, lalu memupuknya, dan benih-benih itu akan mulai bertumbuh. Itulah sebabnya saya juga menghabiskan waktu saya bekerja untuk memberikan nilai tambah kepada sesama saya. Mengapa banyak orang gagal bertumbuh? Kenapa banyak orang gagal meraih potensi mereka? Sebenarnya satu alasan utama adalah harga diri. Harga diri mereka rendah. Banyak orang tidak mempercayai diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang Sang Maha Pencipta sudah tempatkan di dalam diri mereka. Sebenarnya mereka mempunyai berhektar-hektar kemungkinan, namun tidak pernah menanaminya karena mereka yakin bahwa mereka tidak sanggup belajar, tidak sanggup bertumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar dari seseorang bernama Jonetta McSwan. Jonetta penuh dengan gencetan potensi, penuh dengan halangan mengenai potensi diri. Selama lebih dari 30 tahun, Jonetta adalah orang yang melihat sedikit nilai atau potensi di dalam dirinya. Tetapi sejujurnya ada banyak alasan yang absah, alasan yang valid untuk dia
berpandangan rendah terhadap dirinya sendiri. Ia dilahirkan oleh seorang ibu tunggal yang tidak menginginkannya dan memberitahukan itu kepadanya. Ia dan saudarinya Sonya yang berusia 1 tahun lebih tua dari dia bersama seorang sepupu menghabiskan 5 atau 6 tahun pertama kehidupan mereka di bawah asuhan nenek mereka di Birmingham, Alabama. Tetapi rumah tersebut juga dihuni oleh 3 paman mereka yang menganiaya ketiga anak tersebut, menganiaya secara kejiwaan, jasmania, dan pelecehan seksual. Joneta merasa ketakutan, baik secara kejiwaan maupun emosional. Ketika berumur 5 tahun, Joneta berkata, "Saya mulai percaya bahwa saya bukan saja tidak cerdas, namun juga anak yang dibuang oleh ibunya sendiri. Saat masih kecil, saya tidak memiliki tempat, tidak memiliki suara, dan saya tidak memiliki arti." Ketika ibu Joneta dan Sonya mengetahui bahwa penganiayaan yang mereka alami, ia memindahkan ketiga gadis kecil tersebut ke rumah baru. Tetapi penganiayaan tetap berlanjut. Kali ini dari para pria yang diajak pulang oleh ibunya. Sonya akhirnya menanggapi dengan hidup di jalanan dan menjadi pecandu kokain. Joneta menjauhi narkoba, namun ia juga menghabiskan waktunya, hidupnya di jalanan, sehingga dia juga putus sekolah. Hanya sampai 2 SMA, dia juga melahirkan anak di luar nikah pada usia 19 tahun. Kemudian anak keduanya juga lahir di pertengahan usianya, 20-an. Hampir sepanjang waktu ia tinggal di rumah yang disediakan oleh pemerintah dan mendapatkan tunjangan sosial dari pemerintah, serta mengandalkan kekasih-kekasihnya untuk mendapatkan sokongan tambahan. Supaya ia dapat terus hidup, dia juga kadang mencuri dari toko. Cara pandang Sonya menyimpulkan keadaan yang mereka alami dengan cara yang sinis. Semua orang dalam keluargaku pernah dipenjara, memakai narkoba, tidak tamat sekolah. Jadi untuk apa aku hidup? Apa artinya aku hidup? Tidak ada. Apa yang harus kurai? Tidak ada. Lalu Joneta menatap di cermin. Ulang tahun ke-30 Joneta membuatnya memandang ke dalam cermin. Ia tidak menyukai apa yang dilihatnya. Ia berkata demikian, "Hari itu aku terbangun dan menyadari bahwa aku tidak mempunyai apa-apa sama sekali untuk dirayakan. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan tetap, tidak punya rumah, tidak punya suami, dan tidak punya petunjuk apapun. Bahkan tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Akhirnya aku tahu bahwa inilah waktunya untuk membuat perubahan." Ia tidak bahagia terhadap hidupnya. Dan ia menyadari bahwa bila ia terus berjalan menuju arah yang sama yang telah dijalaninya selama ini, kedua putranya akan menuju masalah yang sama. Jadi dia mulai bangkit dan dia harus melakukan perubahan. Dan Joneta akhirnya mulai berusaha mendapatkan ijazah paket C
dia mengikuti pelajaran selama 12 minggu. Dan dia harus mendapatkan nilai 45. Tetapi skor yang dia raih 44,5. Tapi dia membulatkan tekad untuk ujian ulang. Dan ketika ia lulus, ia sangat senang karena dia terpilih berbicara pada upacara wisuda. Walaupun enggak seorang anggota keluarga pun yang hadir saat dia wisuda. Joneta tahu bahwa ia ingin berubah, ia perlu meninggalkan kota kelahirannya. Dan walaupun enggak didukung oleh anggota keluarganya, dipandang sinis. Karena enggak ada anggota keluarga yang pernah kuliah. Dia kuliah. Dia pindah ke Atlanta, Georgia. Aku harus meraih kesempatan yang lebih baik. Ia membutuhkan waktu 3 tahun untuk melakukannya. Dan ia mulai mendapat kemajuan. Dia mendaftarkan diri ke Kennesaw State University. Memutuskan mengambil juga jadwal yang penuh. Usianya 33 tahun ketika ia mulai kuliah. Walaupun pada awalnya sulit, tapi dia bertekad. Dia bilang, saya enggak perlu pandai. Saya hanya harus terus mempunyai tekad yang bulat. Akhirnya, dia bisa menyelesaikan studinya. Bahkan dia lanjut studi ke S2. Dan akhirnya dia lanjut studi lagi menuju S3. Dan dia meraih gelar doktoral, PhD. Saat ini, kalau guys, sahabat Mr. Sorchan mengetik namanya Joneta McSquen, dia mendapatkan penghargaan Emmy Award untuk film dokumenter. Dia juga di websitenya menulis sebagai International Empowerment Speaker, Coach. Dia menyebutnya Developmental Workshop Trainer and Facilitator. Itulah contoh seseorang yang bisa menambah nilai pada dirinya sendiri. Dan akhirnya dia bisa mendobrak hambatan, gencetan dari potensi dirinya. So, sahabat Mr. Sorchan, mari kita menyadari untuk kita menambah nilai pada diri kita sendiri. Salam untuk menambahkan nilai pada diri kita sendiri. Salam untuk menggali potensi dengan perkembangan kepribadian. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.